sampai 23. Nah, jangan terkecoh anak-anakku, ini jawabannya nanti akan kita acak ya, bukan jawabannya semua bukan A ya. Jadi ini bukan kunci jawaban yang valid. Namun untuk kami menyetor di kurikulum itu ditulislah semua A, karena memang soal yang akan agar mempermudah nanti operator soal dalam membuat soal online-nya. Jadi jangan terkecoh ambil semua A jawabannya ya. Belum tentu akan diacak lagi oleh operator soal. Nah, nomor 2, disajikan sebuah dialog tentang present progressive. Peserta didik menentukan kata yang tepat. Nah, jadi di soal 24 sampai 28 ada bentuk dialog ya, ada bentuk dialog tentang present progressive. Nah, kalau tidak tahu present progressive ya silakan buka dulu bukunya anak-anakku ya. Kemudian peserta didik menentukan kata yang tepat. Nah, kemudian yang ketiga, disajikan sebuah teks deskriptif. Peserta didik dapat menentukan informasi tersurat yang tepat ya. Nah, jadi khusus untuk soal 29 sampai 30, silahkan dilihat di sini di kisi-kisinya, indikator soalnya akan disajikan teks deskriptif. Jadi ada lagi teks deskriptif, kemudian ada soal di bawahnya. Siswa atau anak-anakku dapat menentukan informasi tersurat yang tepat. Nah, oke. Sekarang kita sudah ada di bagian keempat. Ya, di bagian keempat ini kita sudah masuk di unit 11. Nah, untuk di bagian keempat, pada akhir fase D, ini CP-nya kita tulis lagi ya. Pada akhir fase D, peserta didik membaca dan merespon teks, familiar dan tidak familiar yang mengandung struktur yang telah dipelajari dan kosakata. Yang familiar secara mandiri, mereka mencari dan mengevaluasi ide utama dan informasi spesifik dalam berbagai jenis teks. Teks ini dapat berbentuk cetak atau digital, termasuk diantaranya teks visual, multimodal, atau interaktif. Mereka mengidentifikasi tujuan teks dan mulai melakukan inferensi untuk memahami informasi tersirat dalam sebuah teks. Nah, lihat di sini di unit 11 ya, beda di unit 10, unit 11. CP-nya sama. Nah, berarti kita sudah ada di unit 11. Unit 11 di judul bukunya itu yang di buku English in Mind, coba dibuka anak-anakku, itu judulnya adalah Special Days. Nah, apa yang ingin dipelajari di unit 11? Asking for permission, preposition in, on, at, one and or once ya. Jadi yang ingin dipelajari di unit 11 ini adalah bertanya atau meminta permisi, ada penggunaan kata depan, penggunaan in, penggunaan on, dan penggunaan at. Itu seperti apa? Silakan anak-anakku buka lagi bukunya atau lihat di videonya tentang penjelasan preposition ya. One and once, penggunaan one and once ya. Nah, di soalnya itu, di indikator soalnya itu akan kita urai seperti ini. Yang pertama, jadi ini ada berapa ini? Ada 3 ya, ada 3 indikator yang dibuat untuk di unit 11, indikator soal. Nomor 1, indikator soal yang ada di unit 11, nomor 1 disajikan sebuah dialog tentang meminta izin. Peserta didik menentukan informasi tersurat, pernyataan yang sesuai dan tidak sesuai dengan teks. Nah, jadi ini benar-benar jelas soalnya ini tentang meminta izin. Soalnya hanya 1, di nomor 31 bentuk soalnya pilihan ganda. Jadi dialognya itu ada kalimat tentang meminta izin. Siswa diminta untuk menentukan informasi tersurat. Jadi di meminta izin ini anak-anakku melihat mana kata meminta izin pada dialog tersebut karena tidak langsung tersurat, langsung ada kata meminta izin di situ dalam bahasa Inggris ya. Pernyataan yang sesuai dan tidak sesuai dengan teks ya. Nah, kemudian nomor 2, disajikan sebuah kalimat.
Disajikan berarti ada kalimat yang disajikan, ada kalimat yang dibuat di soal 32. Siswa diminta untuk menentukan preposisi yang tepat. Nah, preposisi itu apa? Ini tadi kata depan, in, on, at. Kalau masih kurang tepat, kurang paham tentang soal in, on, at, silahkan dibuka videonya tentang unit 11 ini, ada ya, jelas di situ. Penggunaannya ada contoh-contoh soalnya juga. Kemudian yang ketiga, untuk soal nomor 33 dan 37 disajikan sebuah kalimat, peserta didik menentukan kata yang tepat. Ya, ada kalimat yang disajikan, siswa diminta untuk tentukan kata yang tepat pada nomor 33 dan 37. Jadi ada kalimat, ya. Di kalimat ini soalnya nomor 33 sampai 37 ya. Jadi setiap kalimat untuk menentukan kata yang tepat. Oke. Nah, sekarang kita sudah ada di unit 5. Di unit 5 ini kita di bagian nomor 5 ini pada akhir fase D, ini CP-nya ya, capaian pembelajarannya. Pada akhir fase D, peserta didik membaca dan merespon teks familiar dan tidak familiar yang mengandung struktur yang telah dipelajari dan kosakata familiar secara mandiri. Mereka mencari dan mengevaluasi ide utama dan informasi spesifik dalam berbagai jenis teks. Teks ini dapat berbentuk cetak atau digital, termasuk diantaranya teks visual, multimodal, atau interaktif. Mereka mengidentifikasi tujuan teks dan mulai melakukan inferensi untuk memahami informasi tersirat dalam sebuah teks. Nah, itu tadi CP-nya. Jadi CP mulai dari nomor 1 sampai nomor 5 itu sama saja ya. Tidak ada yang berubah. Karena untuk fase D seperti ini, khusus untuk bahasa Inggris. Nah, kemudian unit 13. Iya, oke. Unit 13, what happened? Oke, jadi kembali lagi tadi, lihat dulu ya. Unit 8, unit 9, unit 10, unit 11, unit 12, unit 13. Oh, berarti 6 unit ya. Tadi saya bilang 5, maaf, berarti 6 unit yang akan dipelajari di ujian akhir semester genap ini ya. Untuk sumatif akhir sekolah, khusus untuk di sekolah saya. Ya, anak-anakku silahkan dilihat. Unit 13 masuk ya. Unit 13, what happened? Nah, ini hanya judul ya. Judul unit yang menggambarkan apa sih yang akan kita pelajari di unit 13. Past simple. Past simple ini berarti simple past kejadian yang lalu ya. Tapi kita bicarakannya pada saat sekarang. Kejadian yang kita ceritakan, tapi itu ceritanya cerita yang lalu, tapi disampaikan pada saat sekarang. Nah, regular and irregular verb, ya. Kata yang beraturan, kata kerja yang beraturan, dan tidak beraturan. Oke, nah di sini soalnya untuk nomor 6 hanya satu soal, hanya satu indikator soal, tapi dilihat 47, 48, 49, 50, sampai soal terakhir. Berarti ada 4 nomor khusus di unit 13 ini. Lihat bentuk soalnya, disajikan sebuah teks recount. Peserta didik menentukan kata yang tepat. Ada teks recount di situ. Teks recount ini ciri-cirinya adalah soal tentang simple past, pengalaman, cerita seseorang atau pengalaman seseorang yang diceritakan menjadi sebuah teks. Nah, inilah bentuk teksnya sebentar di soal 47 sampai 50. Nah, bobotnya itu masing-masing soal kalau anak-anak menjawab dengan tepat berarti 2. Tapi kalau menjawabnya salah karena ini pilihan ganda langsung salah ya. Ini bobot soal total 100 ya. Nah, oke. Untuk kisi soal ini ada 6 bagian. Di unitnya ada 6 unit.
Kemudian di indikator soalnya banyak, ada 3 di setiap unit, ada 2, ada 1 ya. Kalau untuk unit 1, indikator unit 8, itu ada 3 indikator soal. Kemudian untuk di unit 9 ada 6 indikator soal. Kemudian untuk di unit 10 ada 3 indikator soal, kemudian unit 4 ada 3 indikator soal, dan unit 5 ada 2 indikator soal, kemudian di unit 6 ada 1 indikator soal. Nah, semua ini ada jelas nomornya di bagian ini nomor soal. Jadi dilihat saja di sini, oh kalau di recount text itu soal terakhir 47 sampai 50 itu unit 13. Nah, oke, kalau di sekolah kami tidak meminta tanda tangan kepala sekolah, tapi hanya wakase kurikulum. Kalau untuk pembuatan kisi-kisi. Nah, di sini nanti diminta tanda tangannya, sudah dilihat, diperiksa, kemudian dibuatlah menjadi soal sumatif. Nah, kemudian tulis tanggalnya, daerah atau kota di mana Bapak Ibu berada, kemudian tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian tulis di sini guru mata pelajaran, sebenarnya ini masih ada di bagian bawah, guru mata pelajaran. Kalau misalnya sudah PNS, tulis di sini NIP-nya, nama NIP. Kalau tidak masih bukan pegawai negeri ya tidak usah ditulis NIP-nya ya. Oke. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Di sini masih banyak sekali kekurangan, namun inilah yang bisa saya bagi untuk anak-anakku, untuk Bapak Ibu guru yang mungkin mencari kisi-kisi soal, terutamanya untuk pelajaran bahasa Inggris. Kita berbagi, mudah-mudahan ada yang bisa Bapak Ibu ambil, untuk anak-anakku ada yang bisa anak-anakku pahami dengan melihat kisi-kisi soal ini. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.